Masih bersama saya Bu Marlo, kita lanjutkan pembelajaran. Yang kedua, di Ali Imran 134 tadi itu dikatakan, siapa orang yang bertakwa? Orang yang pandai menahan amarah. Nah, ini nomor 2 nih. Pandai menahan amarah. Jadi kalau sholatnya rajin, umrohnya rajin, tapi amarahnya juga rajin kita misalnya. Nah, berarti nggak ada impact gitu. Dan yang ketiga ini yang paling best of the best sih sebetulnya. Kenapa? Karena nomor 3, tipikal orang takwa, nutrisi jiwa kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini poin penting banget nih. Jadi kalau banyak khawatir, jangan-jangan masih banyak yang belum dimaafin tuh. Kalau banyak stres, depresi, cemas, ketakutan wah udah deh, pokoknya jadi nggak nyaman. Jangan-jangan banyak kotoran-kotoran jiwa yang belum dilepaskan dalam bentuk memaafkan gitu. Nah, oleh karena itu, sederhana kalau tadi jasad itu inti untuk nutrisinya adalah makan, minum. Ternyata jiwa kita itu nutrisinya adalah berbuat kebaikan dalam bentuk menolong, bersedekah, menafkahkan hartanya. Bahwa ketika saya menahan amarah, saya sejatinya sedang memberikan nutrisi untuk jiwa saya. Bahwa ketika saya sekarang lagi mau memaafkan orang, bukan masalah gengsi, bukan masalah dia yang salah, bukan. Maka kan kalau kita mulai tidak memaafkan, itu biasanya ada dalam konteks yang namanya iri. Kalau udah iri nanti naik satu level jadi dengki. Dan yang paling bahaya kalau udah masuk ke level yang paling stadium 4 itu namanya dendam. Maka orang dendam itu disebutkan orang yang paling bodoh. Kenapa? Ketika orang dendam, dia lagi makan racun tapi yang berharap mati orang lain gitu. Artinya apa? Begitu kita tidak melepaskan atau dalam konteks kotoran-kotoran jiwa ini dengan bentuk memaafkan, jiwa kita akan tetap kotor dalam tanda petik. Mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, mau apapun ritualnya, itu hanyalah jembatan menuju kepada 3 poin penting ini. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang beriman, disuruh puasa, nanti endingnya supaya jadi orang yang mana? Takwa. Puasa udah bukan masalah tidak makan dan tidak minum, tapi puasa adalah bagaimana saya melepaskan kemelekatan, bagaimana saya menahan amarah, dan kontrol ya, lebih kepada mengkontrol sebetulnya, dan bagaimana saya memaafkan kesalahan orang. Oleh karena itu, yuk jiwa-jiwa yang sekarang sedang menyaksikan ini, mari kita isi nutrisi jiwa kita yang mungkin sekarang sedang kehausan. Mungkin sekarang sedang kekeringan karena kenapa? Mungkin kita lupa untuk bersedekah baik lapang maupun sempit. Mungkin kita lupa untuk pandai menahan amarah gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh hold dulu gitu. Karena siapa tahu dengan hold itu kita lebih clear pemikirannya. Berbicara masalah amarah, saya rasa poin ini penting banget untuk digaris bawah tanda seru. Manusia sejatinya tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun, kecuali dengan egonya sendiri. Selesai. Pertanyaannya, ego kan gak pernah ada di luar. Si ego selalu ada di dalam diri kita. Sehingga, kalau ada masalah, mari kita mulai renungkan. Jangan terlalu cepat untuk berbicara mana jalan keluarnya. Karena jalan keluar tidak akan menyembuhkan ego yang di dalam. Maka apapun masalah kita yang kita hadapi saat ini, mari kita cari jawabannya di dalam karena semuanya hanya bermasalah dengan ego kita masing-masing. Maka yang kedua, ciri-ciri dari ketakwaan adalah bagaimana selalu pandai dalam kontrol amarah itu sendiri. Dan pemirsa di rumah, yuk yang hari ini masih ada sangkutan gitu, yang masih ada rasa-rasa tersimpan untuk susah memaafkan, susah bagaimana untuk ya balik lagi ya atas gengsi bahwa dan seterusnya deh. Sadarilah bahwa ketika kita masih menyimpan hal-hal yang belum dimaafkan, sejatinya kita sedang membuat jiwa kita juga kotor. Berat banget hidup kita karena kita susah untuk melepaskan. Mudah-mudahan dengan kita menyadari nutrisi jiwa kita nggak hanya fokus dengan laparnya fisik, tapi mudah-mudahan juga kita mulai fokus dengan laparnya sang jiwa. Oleh karena itu sekali lagi, 3 poin penting ini mohon jangan dilupakan, mari kita drop di pikiran dan hati kita.
Jadilah orang yang selalu mampu bersedekah, mau bersedekah, dan senantiasa ingin menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Yang kedua, yuk kita kontrol ego kita. Sekali lagi, semua problem itu datang dari ego, di mana ego inilah ada di dalam diri kita, di mana ke dalamlah semua sumber jawaban. Mari kita mulai list lagi nih, siapa tahu hari ini ada yang belum dimaafkan, 5 tahun yang lalu belum dimaafkan, 10 tahun yang lalu belum dimaafkan. Semakin lama untuk tidak memaafkan, bebannya semakin berat banget. Mudah-mudahan kita bisa memaafkan. Pemirsa, itulah yang bisa kita diskusikan hari ini tentang ketakwaan dan nutrisi jiwa. Mudah-mudahan takwa bukan hanya menjadi teori, tetapi mari kita jadikan takwa sebagai lifestyle, sebagai kesadaran, sebagai perilaku untuk selalu memberikan nutrisi jiwa kita agar kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.